luar biasa. Yes, yes, Yesus. Iya, Kakak Meti apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, Yesus. Iya, puji Tuhan. Kakak Pengki? Tentunya baik-baik dong, itu karena karunia Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini dengan penuh semangat adik-adik semua, kita bernyanyi bagi Tuhan, Laskar Kristus. Yes! Kita bernyanyi, Shalom Shalom, selamat pagi. Masih tetap berdiri, Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Ya adik-adik, dengan penuh semangat kita memuji Tuhan, mari kita puji Dia. Mazmur pasal 13 ayat yang ke-6. Kakak akan membacakan dan adik-adik mendengar ya di rumah. Mazmur pasal 13 ayat 6, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang akan bercerita. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita,
Mari kita menyanyikan satu buah lagu Alkitab Buku Terindah. Bangsa Israel meneruskan perjalanan mereka seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka melintasi padang pasir yang sangat jauh dan juga sangat berbahaya. Di sana, mereka kembali kehabisan air untuk diminum. Mereka marah-marah lagi kepada Musa. Di manakah Tuhan? Padahal Tuhan selalu ada bagi mereka. Bahkan Tuhan sudah melakukan banyak perbuatan ajaib untuk menolong mereka. Tapi mereka marah-marah terus kepadanya. Tapi Tuhan sangat mengasihi orang Israel. Tuhan menyediakan air minum bagi mereka. Tiba-tiba orang Amalek menyerang umat Israel. Mereka galak sekali, tubuh mereka sangat kuat. Jumlah mereka pun sangat banyak dan membawa senjata yang sangat banyak juga. Mereka akan merampok kita, bahkan membunuh kita semua. Apa yang harus kita perbuat? Orang Israel sangat ketakutan. Yosua, pimpinlah orang Israel berperang melawan musuh itu. Hadapilah mereka. Musa menyuruh Yosua untuk menggantikannya memimpin orang Israel berperang. Aku akan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita kekuatan dan kemenangan menghadapi musuh yang sangat jahat itu. Lalu Yosua bersama orang Israel pilihannya berangkat berperang. Musa, Harun, dan Hur juga berangkat mendaki sebuah bukit untuk berdoa kepada Tuhan. Ketika Musa mengangkat kedua tangannya ke atas, bangsa Israel menang dalam pertempuran. Tetapi kalau tangannya itu sebentar diturunkan, musuh yang menang. Dengan susah payah, Musa tetap mengangkat kedua tangannya. Musa, berdoalah terus, jangan berhenti. Mintalah kepada Tuhan supaya kita menang melawan musuh. Saat engkau berdoa kepada Tuhan, Ia datang membuat kami jadi kuat. Tetapi saat kau berhenti berdoa kepadanya, kami jadi lemah. Ayo Musa, berdoalah terus kepadanya. Harun dan Nur
ikut membantunya mengangkat tangannya. Demikianlah musuh dikalahkan dan lari terbirit-birit. Musa dan bangsa Israel sangat senang. Tuhan menyuruh mereka menulis apa yang telah Tuhan lakukan kepada mereka hari itu. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ia memimpin kita berjuang melawan musuh. Ia berkuasa memberi kita kekuatan dan musuh-musuh lari ketakutan. Ia memberi kemenangan kepada kita. Ia adalah panji-panji kita. Tuhan telah menolong mereka. Ia memberi mereka kemenangan. Amin. Bahan bacaan atau bahan cerita kita pada hari ini terdapat dari Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 16. Sekali lagi, Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 16 dengan tema mengalahkan orang Amalek. Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang daripada para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya lah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya.
seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semua ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapus sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya, Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Amin. Ya adik-adik, untuk merespon cerita kita pada pagi hari ini, mari dengan penuh semangat kita menyanyi Aku Tentara Kecil. Sebelum kita memberikan persembahan, kita diingatkan oleh firman Tuhan dari Mazmur 20 ayat 4. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Amin. Ya adik-adik, sambil persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan, aku bawa persembahan. Syukurku karena Yesus telah mengasihi aku, puji Tuhan, haleluya. Bawa persembahan sebagai tanda ucap syukurku karena Yesus telah mengasihi aku, puji Tuhan, haleluya. Bawa persembahan sebagai tanda ucap syukurku karena Yesus telah mengasihi aku, puji Tuhan, haleluya. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, dan tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pagi hari ini kami sudah mendengarkan cerita-Mu yang mengajarkan kepada anak-anak untuk selalu percaya bahwa Tuhan Yesus berada di tengah-tengah kami, memberikan kekuatan dan kemenangan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan akan hal itu, dan kami akan selalu berseru kepadamu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk orang tua kami dalam pekerjaannya, dalam masa tuanya, kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami juga bersyukur karena Engkau yang senantiasa menjaga adik-adik semuanya saat ini dalam keadaan sehat. Meskipun ada adik-adik yang dalam kelemahan tubuh, kami yakin percaya Tuhan yang akan senantiasa memberikan kesembuhan kepadanya. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari
kami juga sudah memberikan persembahan, berkati yang sudah kami berikan pada pagi hari ini dan berkati yang masih ada pada Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur karena adik-adik sudah mendaftar sekolah dan puji Tuhan ada yang diterima. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa menjaga kami dan mendengarkan semua doa-doa kami. Tuhan Yesus, dalam kehidupan kami serahkan hanya kepada Tuhan. Berkati setiap pelayanan kami, Tuhan, guru sekolah minggu yang mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti yang juga kami bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari jahat. Olehnya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Petunjuk hidup baru pada minggu ini terdapat dari kitab Kolose pasal 2 ayat 18. Kolose pasal 2 ayat 18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Ya adik-adik, Laskar Kristus. Yes! Dengan penuh semangat kita bernyanyi, Akulah Pahlawan Kristus. Berdiri, kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan penuh semangat. Sekali lagi kita bernyanyi, Yesus itulah satu-satunya. Ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.